Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan kalian dan kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam kesempatan virtual. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang metode analisis penetapan fungsi kawasan. Adapun outline yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian lahan, pemanfaatan lahan, klasifikasi fungsi kawasan, serta metode analisis penetapan fungsi kawasan. Yang pertama yaitu pengertian lahan. Sebenarnya ini telah dijelaskan oleh dosen pengampu sebelumnya, yaitu Kak Fadil, pada materi pertemuan ke-9, yaitu tentang ketersediaan lahan. Tapi kita coba mengulang kembali, yakni pengertian lahan yaitu daratan yang memiliki karakteristik alami seperti iklim, topografi, geologi, tanah, serta hidrologi, dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan juga sebagai sumber daya dilihat berdasarkan sifat alaminya dan hasil aktivitas manusia atau budidaya manusia. Lahan merupakan bagian dari suatu lingkungan yang memiliki karakteristik baik dari keadaan tanah, iklim, distribusi hujan, serta vegetasi yang dapat digunakan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Pemanfaatan lahan secara kompleks yaitu segala campur tangan manusia. Dalam hal ini adalah aktivitas manusia baik secara permanen maupun secara bersiklus. Maksudnya di sini secara permanen yaitu secara skala yang panjang, seperti bangunan, pemukiman, ataupun secara bersiklus, ya, seperti lahan digunakan sebagai perkebunan, pertanian, dan sebagainya, terhadap suatu kumpulan sumber daya alam secara umum dan sumber daya buatan sebagai sumber daya tambahan yang secara keseluruhannya disebut sebagai lahan, yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun keduanya. Maksudnya di sini kebutuhan yaitu kebendaan yaitu memenuhi kebutuhan domestik, baik itu melalui perkebunan, pertanian, dan sebagainya, maupun secara spiritual yaitu sebagai kebutuhan, misalnya lahan digunakan sebagai tempat melakukan beberapa atau melakukan aktivitas keberagaman. Ini adalah contoh aktivitas manusia atau campur tangan manusia, baik secara permanen ataupun bersiklus. Maksudnya di sini ini adalah contoh aktivitas manusia secara permanen. Bisa dilihat contohnya yaitu pembangunan suatu bangunan yang sifatnya permanen atau berjangka panjang.
Dan contoh yang bersiklus yaitu pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, yang dimana merupakan pemanfaatannya itu bersifat tidak berjangka waktu yang lama. Jadi pemanfaatan lahan pertanian yang musiman misalnya, atau dengan siklus 6 bulan atau dan lainnya. Selanjutnya itu tujuan dari pemanfaatan lahan, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu pertama untuk kebutuhan kebendaan. Yang dimaksud di sini adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau domestik. Biasa dilakukan dengan pemanfaatan lahan dengan cara perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu tujuan dari pemanfaatan lahan, yakni kebutuhan spiritual. Jadi kebutuhan spiritual yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Jadi area atau lahan itu digunakan sebagai kawasan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya saja pada kota Mekah itu digunakan sebagai kawasan religi yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, yaitu melakukan ibadah haji. Pada pemanfaatan lahan kita akan sering mendengarkan kata land cover dan land use. Land cover atau penutupan lahan, dan land use atau penggunaan lahan. Pada pengertian kedua ini, yaitu pertama, untuk land cover itu lebih perwujudan fisiknya itu tidak mempersoalkan kegiatan manusia, misalnya hutan, garis pantai. Sedangkan untuk land use atau penggunaan lahan, perwujudan pemanfaatannya itu dibutuhkan kegiatan manusia dalam sebidang lahannya, misalnya sebidang lahan perkebunan, pertanian, pemukiman, dan sebagainya. Jadi pada intinya land cover itu tidak mempersoalkan tentang kegiatan manusia, sedangkan untuk land use dia mempersoalkan adanya kegiatan manusia. Land cover itu lebih bersifat alami, sedangkan land use itu bisa dikatakan sebagai dapat dikatakan sebagai buatan karena adanya campur tangan atau adanya kegiatan manusia. Land cover biasanya menggunakan sebidang tanah yang cukup luas, sedangkan untuk land use menggunakan bidang lahan yang cenderung sempit. Misalnya lahan yang digunakan untuk pemukiman, jalan, dan fasilitas sosial, sedangkan land cover dia menggunakan sebidang lahan yang cukup luas. Land cover sebagaimana kita lihat yang sebelah kiri ini, dia menggunakan lahan yang luas tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan land use dia cenderung menggunakan sebidang tanah yang cenderung sempit dan membutuhkan kegiatan. Pemanfaatan lahan di permukaan bumi selalu dinamis dan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah pemanfaatan lahan, baik digunakan sebagai lahan pemukiman, lahan pertanian, lahan bukan pertanian, dan sebagainya. Berhasil
Berhasilnya suatu peningkatan produksi pertanian bergantung pada perencanaan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya. Jadi, berhasilnya suatu peningkatan pemanfaatan lahan itu bergantung dengan bagaimana kita merencanakan sesuai dengan fungsi atau kemampuan lahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan, ada beberapa tipe-tipe pemanfaatan lahan. Mungkin kalian sudah familiar dengan tipe-tipe pemanfaatan lahan ini. Menurut Undang-Undang tahun 2007, Undang-Undang 26 tahun 2007, ada dua tujuan dari pemanfaatan lahan. Yang pertama itu sebagai pemanfaatan lahan sebagai pemanfaatan lindung, dan pemanfaatan sebagai lahan sebagai budidaya. Sementara tipe-tipe pemanfaatannya seperti kita lihat pada slide, yaitu sebagai perladangan, sebagai perkebunan, hutan produksi, hutan lindung, pemukiman, infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya itu klasifikasi fungsi kawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin tinggi daerah, semakin tinggi daerahnya, semakin cenderung digunakan sebagai area konservasi. Seperti kita lihat gambar ini secara melintang, ini adalah daerah yang memiliki kemiringan atau ketinggian yang lumayan tinggi, cenderung digunakan sebagai area konservasi. Sedangkan pada area kemiringan 25 sampai 45% dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter itu digunakan sebagai area buffering atau area peralihan antara area konservasi dengan aktivitas pedesaan. Kemudian lebih ke bawah lagi, dengan ketinggian yang semakin menurun, maka digunakan sebagai aktivitas daerah, aktivitas pedesaan, dan akhirnya sebagai aktivitas perkotaan dengan tingkat kemiringan 0 sampai 8% dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Semakin tinggi lokasi lahan, semakin baik digunakan sebagai semakin baik digunakan sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung. Begitupun sebaliknya, semakin rendah lokasi lahan, semakin baik digunakan sebagai kawasan budidaya. Maka dari itu, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan karakteristik dan fungsi lahan tersebut. Misalnya, ketika dia karakteristik lahannya itu sebagai daerah kawasan konservasi, maka kita tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut sebagai kawasan perkotaan. Begitupun sebaliknya, ketika kawasan konservasi digunakan sebagai misalnya lahan perkotaan, takutnya akan terjadi berimplikasi kepada fungsi kawasannya. Misalnya terjadi pada lahan konservasi terjadinya bencana alam, misalnya tanah longsor, akan berimplikasi kepada kawasan perkotaan
atau pemukiman tersebut. Maka dari itu, sekali lagi pemanfaatan lahan itu harus sesuai dengan karakteristik dan fungsi lahannya. Menurut Menteri Kehutanan, ada 4 fungsi kawasan. Yang pertama itu fungsi lindung, yang kedua fungsi penyangga atau buffering area, yang ketiga fungsi budidaya tanaman musiman, yang keempat adalah budidaya tanaman tahunan. Fungsi kawasan lindung atau daerah kawasan konservasi yaitu kawasan-kawasan yang dilindungi dan termasuk kawasan-kawasan yang bersifat vital, misalnya hutan-hutan tropis dan sebagainya. Kemudian fungsi penyangga kawasan yang berfungsi sebagai daerah peralihan antara daerah konservasi dengan daerah kawasan budidaya. Kemudian yang ketiga, fungsi budidaya tanaman musiman sering digunakan sebagai kegiatan pertanian dan perkebunan yang berskala kecil. Sedangkan untuk budidaya tanaman tahunan yaitu kawasan yang biasa dilakukan aktivitas, misalnya perkebunan skala besar, misalnya perkebunan kelapa sawit, hutan-hutan produksi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu metode analisis fungsi kawasan. Arahan fungsi pemanfaatan lahan berdasarkan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah ditetapkan ada 3 parameter. Yang pertama itu kemiringan lereng, biasa kita simbolkan dengan KL, dan jenis tanahnya dengan singkatan JT, serta curah hujan. Jadi untuk mengukur atau menganalisis fungsi kawasan itu kita mengacu pada 3 parameter ini, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, serta curah hujan. Untuk metode analisis pemanfaatan lahan, fungsi kawasan atau fungsi kawasan, kita biasa menggunakan jargon kamu lagi jatuh cinta dengan keterangan bahwa KL atau kemiringan lereng itu berbobot 20, JT berbobot 15, dan curah hujan berbobot 10. Untuk metode analisisnya kita akan mempelajari di slide selanjutnya. Ini untuk scoring parameter pertama, yaitu kemiringan lereng dengan bobot 20. Jadi ini adalah scoring kemiringan lereng terbagi atas 5 kelas. Kelas pertama dengan kisaran 0 sampai 8 dengan keterangan datar dengan bobot 20 Kemudian kelas 2 8 sampai 15. Yang ketiga 15 sampai 25 dengan bobot 60. Yang keempat 25 sampai 45 dengan bobot 80, dan yang kelas ketiga yaitu kelerengan dengan lebih besar
di atas atau di atas 45% dengan bobot 100. Jadi intinya semakin tinggi nilai kisaran lerengnya itu semakin curam dan nilainya juga semakin tinggi. Maka semakin tinggi kemiringan lereng, semakin cocok atau sesuai digunakan untuk fungsi kawasan konservasi. Selanjutnya itu jenis tanah dengan bobot 15. Jadi semuanya kita tambahkan 15. Sama dengan kemiringan lereng, terdapat 3 kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah contoh-contoh jenis tanahnya ketika dia aluvial, diberi bobot 15. Untuk kelas 1 itu nilainya 15, kelas 2 bobotnya 30, kelas 3 dengan brown forest soil diberi bobot 45, kelas 4 andosol diberi bobot 60, dan kelas kelima regosol dan lain-lainnya diberi bobot 75. Jadi sama halnya dengan parameter yang pertama, KL, kemiringan lereng, semakin tinggi bobot atau kelas tanahnya, semakin sesuai digunakan sebagai daerah konservasi, dan semakin rendah kelas dan atau bobotnya, semakin sesuai digunakan untuk fungsi kawasan budidaya. Kemudian selanjutnya yaitu CH atau curah hujan dengan bobot 10. Jadi ini maksudnya 10 tambah 10 tambah 10 sampai 50. Sama halnya dengan dua parameter sebelumnya, terdapat 5 kelas. Kelas 1 dengan curah hujan sekian, bobotnya 10. Curah hujan kelas kedua dengan curah hujan 13,5 sampai 20,7, itu nilainya 20, bobotnya 20, sampai dengan kelas kelima dengan bobot 50. Kemudian intensitas hujan yang digunakannya yang ini adalah intensitas harian. Jadi tidak tersedia data intensitas hujan tahunan, maka ketika kita tidak mengetahui intensitas hujan harian, kita dapat menggunakan rumus dengan menghitung intensitas hujan tahunan dibagi dengan jumlah hari hujannya. Tapi saya rasa ketika kita mendapatkan data-data dari BPS misalnya, kita akan mendapatkan langsung nilai curah hujan perhariannya seperti ini. Jadi ini scoring bisa digunakan untuk tugas mingguan nantinya. Jadi misalnya kita ingin menggabungkan 3 parameter yang telah kita jelaskan tadi, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Jadi misalnya pada suatu wilayah itu memiliki 3 kemiringan lereng dengan 3 atribut A, B, dan C. Terus di wilayah itu juga terdapat hanya memiliki 2 jenis tanah dengan 2 atribut 1 dan 2, dan memiliki 1 curah hujan saja. Jadi diperolehlah hasil dari penggabungan 3 parameter itu dengan
sebagai fungsi kawasan dengan 4 atribut, yakni A1, B1 ini ya, A1 hashtag, kemudian B1 hashtag, B2 hashtag, dan B2 C2 hashtag. Jadi setelah digabungkan ada 4 atribut fungsi kawasan. Atribut inilah yang akan menjadi pembeda antara atribut satu dengan atribut yang lainnya. Yang mana keempat atribut ini pastinya akan memiliki parameter yang berbeda-beda tergantung dengan wilayah-wilayah masing-masing. Jadi setelah kita mengoverlay 3 parameter tadi, yaitu kamu lagi jatuh cinta dengan bobotnya masing-masing, kita akan memperoleh nilai total dari scoring ke masing-masing parameter. Jadi total skornya itu kita akan sesuaikan dengan scoring apakah dia termasuk dalam kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan, ataupun tanaman musiman atau pemukiman. Jadi ketika nilai skor totalnya itu berada pada nilai lebih besar dari 175, dia termasuk atau berfungsi sebagai kawasan lindung. Begitupun ketika dia nilainya range angkanya antara 25 sampai 174, dia kawasan itu berfungsi sebagai kawasan penyangga. Ketika dia kurang dari 142, berfungsi sebagai kawasan budidaya tanaman tahunan. Dan terakhir, ketika nilainya kurang dari 124 dan kurang dari 8%, maka kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan tanaman musiman dan pemukiman. Sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin tinggi kelas parameternya atau semakin tinggi bobotnya, maka baik itu di parameter kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan, maka semakin berpotensi kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan lindung. Misalkan terdapat contoh sebagai berikut. Apabila suatu wilayah memiliki karakteristik kemiringan lereng 30%, jenis tanah andosol, dan intensitas curah hujan 30 mm per hari hujan, maka kita ingin menentukan berapa skor lokasi dan bagaimana fungsi atau peruntukannya. Jadi kita tinggal menghitung atau menyesuaikan dengan skor-skor masing-masing parameter sebelumnya, yaitu KL, JT, dan CH. Sesuai informasi atau data yang ada di soal, kemiringan lereng 30%, jadi dia diberikan nilai 80, jenis tanah endosol itu nilainya 60, curah hujan nilainya 30 mm per hari hujan nilainya 80. Jadi kita total skornya itu adalah 180. Maka sesuai skor total, sesuai dengan fungsi kawasan ini, total skornya 180. Jadi dia masuk di
fungsi kawasan lindung karena berada di lebih besar dari 175. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan sharing atau melanjutkan di WA group, dan untuk tugasnya kita bahas lagi. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, untuk tugas mingguan dan pertanyaan kita lanjutkan ke grup WA. Maka dengan itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.